Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1.065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1.065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1.065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1.065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia di dua lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84
kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi yang menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu pihaknya menemukan dua tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam dua tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkormada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa seberat narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkormada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Kormada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati satu orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya.
Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah. Ya, dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah ya kan, tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang banyak sekali gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini itu main kucing-kucingan juga, ya kan? Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gyok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Gyok Mingwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1.065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1.065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1.065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih, selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1.065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran
Koarmada Republik Indonesia di 2 lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah perairan wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi ia menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu pihaknya menemukan 2 tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam 2 tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkoarmada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa seberat narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya
dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkor Armada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Kormada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati satu orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah, ya. Dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah ya kan. Tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang banyak sekali. Gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini itu main kucing-kucingan juga, ya kan? Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update.
Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1.065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1.065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1.065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1.065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia di dua lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah perairan wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain
yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi yang menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu pihaknya menemukan dua tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam dua tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkor Armada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa seberat narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkor Armada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Armada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati satu orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Armada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah
Kalau misalnya kita baca ke, ke belakang, ini dipecah. Ya, dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah ya kan, tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang banyak sekali gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini itu main kucing-kucingan juga ya kan, karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1.065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1.065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1.065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1.065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia
di dua lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Kormada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Kormada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Kormada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi ia menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu pihaknya menemukan 2 tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam 2 tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkormada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa seberat narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkormada 2
memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Koarmada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati satu orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah, ya. Dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah ya kan. Tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang banyak sekali. Gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini itu main kucing-kucingan juga, ya kan? Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda.
Panglima Koarmada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia di 2 lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah perairan wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi ia menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya
barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu pihaknya menemukan 2 tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam 2 tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkormada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkormada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Kormada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati 1 orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah 1 kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah, ya. Dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan.
Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah ya kan, tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang banyak sekali gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini itu main kucing-kucingan juga, ya kan? Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1.065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1.065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1.065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih, selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1.065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia di 2 lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan
upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi ia menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu pihaknya menemukan 2 tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam 2 tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkormada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkormada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Koarmada 2. Kemudian
Dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati satu orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah, ya. Dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah ya kan. Tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang banyak sekali. Gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini itu main kucing-kucingan juga, ya kan? Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu.
Sedangkan penyelundupan 1065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada II melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia di 2 lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah perairan wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi ia menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal
16 September 2024 lalu, pihaknya menemukan dua tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam dua tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkormada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkormada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Kormada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati satu orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya. Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah, ya. Dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan
Itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain ya, karena kita kucing-kucingan juga ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah, ya kan? Tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang, banyak sekali. Gitu. Jadi, kita menghadapi pengedar barang narkoba ini, itu main kucing-kucingan juga, ya kan? Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Jajaran Komando Armada atau Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 84,75 kg kokain dan 1.065 gram sabu-sabu di dua lokasi berbeda. Panglima Koarmada RI Laksdia TNI Denny Hendrata menjelaskan 84,75 kg kokain tersebut ditemukan oleh jajaran Komando Armada 1 saat melaksanakan patroli di wilayah perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada 16 September 2024 lalu. Sedangkan penyelundupan 1.065 gram sabu digagalkan oleh jajaran Koarmada 2 melalui tangkap tangan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada 17 September 2024. Terkait ditemukannya 84,75 kg kokain di wilayah perairan Pulau Sebatik, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yoos Suryono menjelaskan awalnya jajaran kapal Angkatan Laut atau KAL mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara atau BIN dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS dan masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, KAL Tanjung Pandang kemudian berpatroli, kemudian menemukan barang tersebut tengah terapung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 2 bungkus besar kokain dengan total berat 84,75 kg. Adapun modus pelaku penyelundupan narkotika ini adalah salah satunya yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Sedangkan terkait penggagalan peredaran sabu seberat 1.065 gram, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menjelaskan jajarannya mendapatkan informasi intelijen dari BNN dan BAIS terkait adanya peredaran narkoba tersebut. Selengkapnya mengenai hal ini, reporter Tribun News Gita Irawan akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Gita. Ya, selamat sore rekan GG. Terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mako Koarmada RI di Jakarta Pusat. Baru saja saya tadi bersama sejumlah awak media lainnya mengikuti konferensi pers terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan 84,75 kg kokain dan juga 1.065 gram sabu-sabu yang dilakukan oleh jajaran Koarmada Republik Indonesia di dua lokasi berbeda. Ya, tadi disampaikan bahwa Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Denny Hendrata mengatakan upaya penggagalan narkoba tersebut menunjukkan sebagai komitmen bahwa mereka menjalankan tugas pokok mereka sesuai dengan undang-undang terkait dengan
pengamanan di wilayah perairan laut Indonesia. Ia juga tadi menyampaikan bahwa dengan ditemukan atau digagalkannya upaya penyelundupan narkotika tersebut, pihaknya juga akan terus mempertebal keamanan di perairan wilayah laut Indonesia. Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini pihaknya juga kucing-kucingan begitu ya dengan para pengedar gelap narkoba tersebut. Hal tersebut karena secara luas wilayah perairan di Indonesia sangat luas sekali, dan dibanding dengan infrastruktur atau fasilitas terkait pengamanan yang ada masih belum mencukupi untuk bisa mengcover seluruh wilayah perairan laut di Indonesia. Ia juga menjelaskan tadi bahwa selama ini khususnya misalnya di Selat Malaka, upaya peredaran narkotika tersebut kerap dilakukan dengan kedok kapal-kapal ikan. Untuk itu, ia juga menyampaikan ke jajarannya untuk terus memperketat keamanan di wilayah perairan jajaran Koarmada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut. Tadi Panglima Koarmada 1 juga sempat menjelaskan terkait dengan upaya pengagalan penyelundupan sebanyak 84,75 kg kokain yang ditemukan di perairan Pulau Berhala di Sumatera Utara. Tadi ia menjelaskan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan informasi intelijen terkait adanya barang yang diduga barang haram tersebut. Ia lalu mengutus kemudian jajaran kapal angkatan laut untuk berpatroli dan mencari barang yang dimaksud. Akhirnya pada tanggal 16 September 2024 lalu, pihaknya menemukan 2 tas besar yang tengah terapung berisi 84,75 kg kokain. Barang tersebut di dalam 2 tas besar tersebut berisi sekitar 70 bungkusan yang sedang berisi antara 1 sampai 1,25 kg kokain. Kedua tas tersebut diapungkan dengan peralatan penenggelam gitu ya, penambat, semacam penambat di titik koordinat tertentu. Ia menduga memang barang tersebut sengaja dibuang ke sana untuk kemudian bisa diambil oleh jaringan pengedar narkotika tersebut. Sementara itu, Pangkormada 2 Republik Indonesia juga menjelaskan terkait dengan ditangkapnya seorang kurir berinisial T yang kemudian dari hasil pemeriksaan membawa narkotika seberat 1065 gram. Kurir berinisial T tersebut ditangkap di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 17 September yang lalu. Awalnya dijelaskan tadi pihaknya juga mendapatkan informasi intelijen terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Atas informasi intelijen tersebut, kemudian Pangkormada 2 memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan penumpang yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi wilayah operasi Koarmada 2. Kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan atau didapati 1 orang yang mencurigakan kemudian kabur dari pemeriksaan tersebut hingga menceburkan diri ke laut untuk menghindari ya.
Namun jajarannya berhasil menangkap kurir tersebut dan di dalam tasnya ditemukan sabu-sabu dengan jumlah berat total 1065 gram. 1065 gram sabu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah satu kantong berisi 500 gram lebih, sementara yang 500 gram sisanya dipecah menjadi kantong-kantong atau bungkusan-bungkusan kecil. Atas penangkapan tersebut tadi Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional juga menyampaikan bahwa operasi tersebut berhasil menyelamatkan setidaknya 165.500 orang dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tadi setelah konferensi pers tersebut, para pihak juga melakukan secara simbolik pemusnahan barang haram tersebut ke dalam mesin insinerator dari BNN yang disiagakan di lapangan Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan rekan GG, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Gita atas laporannya. Dan Tribuners, Pangko Armada RI, Laksdia TNI Denny Hendrata menyebut bahwa salah satu modus pelaku peredaran narkoba yakni menggunakan kapal ikan sehingga tidak mencurigakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Kita bicara modus, ya. Modus yang paling mudah, kalau misalnya kita baca ke belakang, ini dipecah, ya. Dipecah itu menggunakan kapal-kapal ikan. Saya sebut kapal ikan. Jadi kalau orang mengira melihat kapal ikan, ya kapal ikan. Nah, justru itulah yang dimanfaatkan untuk masuknya narkoba ini. Dan itu baru di Selat Malaka, belum di wilayah Armada 2, di wilayah Armada 3. Gitu. Sistem pengamanan kita juga ya belum memenuhi kemampuan untuk bisa mengcover sekaligus juga dengan instansi yang lain, ya, karena kita kucing-kucingan juga, ya. Kalau misalnya kita masuk rumah, disediakan rumah itu satu pintu, tentu mudah, ya kan. Tapi kalau misalkan rumah itu banyak pintu, itu yang sulit. Seberapapun sistem kontrol yang dipasang, banyak sekali. Gitu. Jadi kita menghadapi pengedar barang narkoba ini, itu main kucing-kucingan juga, ya kan. Karena itu adalah barang ilegal. Ya, Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gyok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.